Jadikan Yesus itu Raja. Hari ini belajar yang terbaik kita berikan untuk Tuhan. Kita akan dibawa dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Tuhan dimuliakan. Orang yang percaya Tuhan Yesus, dia bisa menjadi penasehat bagi orang lain. Dan itu dimulai dengan kita menasehati anak-anak. Ayo anak-anak di sini dengar. Kamu mesti dengar nasihat papa mama, supaya papa mamamu nggak dihukum Tuhan, nak. Karena nggak bisa memberi nasihat sama kamu. Shalom, Bapak Ibu. Orang-orang Majus datang untuk mencari raja, bukan mencari pemimpin agama. Percaya Yesus raja yang hebat? Ya, saudara, raja yang hebat. Tadi pagi saya khotbah di Pakuan Mall ya. Itu pemimpin pujian sebelum khotbah ngajak lagu itu. Ya, kaulah raja yang hebat. Raja yang hebat siapa namanya? Yesus. Raja yang satu ini berbeda, kata Napoleon Bonaparte. Raja yang satu ini tidak punya tentara. Raja yang satu ini tidak punya istana. Ibunya pun bukan queen, bukan ratu. Biasanya raja lahirnya dari ratu, ya. Raja ini adalah raja di atas segala raja. Raja surga. Amin. Saudara, ketika bertemu dengan raja, nasib kita akan diubah. Raja bisa ya mengubah gelandangan jadi pangeran. Saya nggak tahu keadaan saudara hari ini. Mungkin saudara sedang terpuruk, saudara sedang berada di titik nol, titik terendah. Raja itu sanggup mengangkat hidup saudara. Amin. Tapi raja juga kalau bertemu orang jahat, dia akan segera menghukum, mengeksekusi. Saya ingat Yudas, ya, ketika berjumpa dengan Yesus sebagai raja, Yudas langsung dipecat, saudara. Sebelumnya sepertinya Yudas dibiarkan terus dalam dosanya, ya sepertinya kok Yudas kok nggak dihukum ya, udah jelas mencuri, ya, uang kas yang dipegangnya, yang dipegang dicurinya sendiri, suatu kebodohan, dipegang sendiri, dicuri sendiri, ya. Tapi Yudas belum bertemu Tuhan Yesus sebagai raja. Dia hanya bertemu Yesus sebagai gembala. Akulah gembala yang baik. Gembala nggak pernah pecat domba itu. Memang dombanya nakal, ya dengan sabar gembalanya, ya, saudaraku, mencari yang tersesat, membimbing, ya kan, ke air yang tenang, ya. Waktu berjumpa Yesus sebagai bapak yang baik, bapak nggak pernah tuh mecat anaknya. Tidak ada istilah mantan anak. Kalau mantan istri ada, mantan anak nggak ada, betul? Nggak pernah. Waktu Yesus sebagai guru, ya guru pun tidak pernah mencat muridnya, ya. Ya, mungkin Yudas aman-aman aja. Tapi ketika Yesus sudah dilantik menjadi raja, saat itu Yudas habis, sudah. Ya, mungkin sudah bertanya, Pak, kapan Yesus jadi raja? Saya kok nggak pernah tahu, ya. Coba buka Kidung Agung 1 ayat 12. Inilah saatnya Yesus menjadi raja di hadapan Yudas. Kidung Agung 1 ayat 12. Ayo sama-sama, 2, 3. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastu. Ketika perempuan berdosa mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu dalam perjamuan di rumah Simon, waktu itu Yudas juga hadir. Saat itulah pelantikan Yesus sebagai raja. Yudas mencoba beroposisi dengan Yesus. Dia bilang, Tuhan, ya, jangan biarkan perempuan ini melakukan. Bukankah lebih baik uangnya untuk orang miskin? Ya,
Yudas pikir kali itu dia dibela oleh Yesus karena murid kepercayaannya. Tapi ternyata Yesus justru membela perempuan ini. Biarkan dia. Yudas kaget, saudara. Saat itu juga Yudas sedang dipecat oleh Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin kita menjadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Ayo, jadikan Yesus itu Raja. Ketika dia jadi Raja dalam hidup kita. Caranya gimana, Pak? Ayo kita berikan narwastu kepada Yesus yang terbaik. Ya, 300 dinar dipecahkan di kaki Yesus. Upah kerja 1 tahun. Orang Yahudi kerja 1 hari 1 dinar. Berarti upah kerja 300 hari 1 tahun. 365 dipotong hari Minggu, hari Sabat, dipotong lagi hari-hari besar. 300 tahun efektif kerja. Ya. Nah, saudara, ayo saya ingin benar-benar kita menjadikan dia raja, kita beri yang terbaik. Ya. Narwastu bagi Abraham adalah Ishak, anaknya. Tuhan bilang, ayo berikan, persembahkan, serahkan. Dia bikin penyerahan anak bukan seperti nanti ada beberapa keluarga yang membawa anaknya untuk diserahkan. Maju, tumpang tangan, pastor kasih sertifikat. Tapi ini anaknya disembelih. Bapak ibu yang mau menyerahkan anaknya ditumpangi tangan, didoain, bukan disembelih. Ya. Tapi Abraham bilang, oke, Tuhan, ini narwastuku. Narwastu bagi janda miskin adalah 2 peser uangnya. Ya. Dikatakan dia berikan seluruh nafkahnya. Ternyata Tuhan nggak lihat jumlah, Tuhan lihat berapa sisanya. Narwastu bagi seorang anak kecil adalah 5 roti, 2 ikan yang dia punya. Ini narwastu, dia berikan kepada Yesus. Hari ini belajar yang terbaik kita berikan untuk Tuhan. Waktu Tuhan terima narwastu, waktu itu dia jadi raja dalam hidup kita. Mau Yesus jadi raja? 2024 gak usah takut kalau Yesus jadi raja dalam hidup kita. Dia yang memerintah, dia yang ngatur hidup kita. Kita akan dibawa dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Tuhan dimuliakan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Saudara, Natal ini menunjukkan tentang keseriusan Tuhan. Allah itu serius untuk menolong dan menyelamatkan kita. Ya. Dunia aja tahu, untuk jadi orang yang bisa sukses harus serius. Mau jadi orang pinter, sarjana, ya mesti serius belajar. Ya, seorang atlet harus serius latihan supaya bisa jadi seorang juara. Tuhan serius, dia mau menolong kita, dia mau menyelamatkan kita. Ayo Bapak Ibu, lewat Natal ini kita juga jadi orang Kristen yang serius. Jangan main-main dengan Tuhan. Ya, kita jangan jadi orang Kristen yang ya kadang maju, kadang mundur. Kalau senang melayani, kalau senang ke gereja, hati lagi nggak mood, udah nggak melayani, udah nggak datang. Ya, kita mau menunjukkan keseriusan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Kesungguhan kita. Ingat ya, Ibrani 11 ayat 6 bunyinya apa? Coba ditampilkan. Ibrani 11 ayat 6. Allah memberi upah kepada orang yang apa? Kalimat terakhir. Ibrani 11 ayat 6. Allah memberi upah kepada orang yang apa? Keseriusan kita mencari Tuhan. Itu yang mendatangkan upah, mendatangkan berkat. Katakan amin. Keseriusan kita untuk melayani. Ya. Tadi saya ketemu hamba Tuhan dari Bali, baru ngobrol. Pak, hati-hati, banyak orang ngaku-ngaku dia hamba Tuhan di Bali. Oh ya, thank you. Ya, kita doakan tanggal 29. Ya, kita bikin di Bali, 1000 orang akan hadir. Target kita ya. Oke. Kemarin
Saya mungkin belum berikan, sorry ya, posternya nanti jam berikutnya ditampilkan. Yang lalu 50 orang target kita, yang datang 200. Ini saya langsung sediakan kursi 1000. Ya, saya bilang sama Tuhan, saya minta tanda kalau ini memang Tuhan kirim luber, tandanya tahun depan segera buka Bali. Tuhan pasti buka jalan buat kita, amin. Karena 3 bulan lagi rooftopnya selesai di Livingwood. Tapi saya kemarin sempat ngobrol ya, buka Balinya mungkin nggak minggu, kita minggu nggak punya tenaga. Ya, mungkin bukanya setiap Jumat atau setiap Sabtu, ya. Minggunya langsung mungkin kita belum berani. Saya kemarin ngobrol, waduh, saya pun mungkin nggak siap kalau langsung minggu, ya. Oke, kita doa. Pastor Don, orang Amerika, gembala senior di Bali akan datang memberikan sambutan. Dia akan preaching ya 10-15 menit dalam bahasa Inggris. Dia minta penerjemah. Saya kaget, Tuhan kirim orang-orang untuk dukung kita, ya. Nah, saudara-saudaraku, ayo kita serius melayani, serius mencari Tuhan. Itu kenapa Tuhan tertarik dengan Sakeus, ya. Tuhan tertarik dengan si cebol ini. Kenapa? Ada beberapa alasan Tuhan tertarik dengan Sakeus. Sampai Tuhan bilang, hari ini aku akan mampir menumpang di mana? Di rumahmu. Saudara. Tuhan kalau masuk di rumah kita, yang masih kurang dilengkapi, saudara. Saya besok jemaat ya. Saya lihat gak punya meja kursi. Aduh, saya nelongsoh, saudara, dalam hati. Ya, padahal yang punya rumah seneng aja. Pak duduk. Oke. Saya pulang, saya mampir toko mebel. Ya. Saya bilang, tolong kirim mono ini yang perlu, meja makan 1 set, meja tamu 1 set, ya, kirimkan. Sampai kaget dia, Pak Sam, Bu Sam, ya, terima kasih. Oh ya, nggak apa-apa, berkat Tuhan. Saya mampir rumah jemaat, nggak punya kulkas. Saya bilang sama istri saya, ayo beliin kulkas. Tapi besok jangan undang saya ke rumah saudara ya. Pak, masuk rumah saya, Pak, ada yang kurang, Pak. Ya, saya mampir, saya lihat yang kurang, saya beliin. Apalagi Tuhan Yesus, dia masuk rumahmu. Wah, ini nggak punya anak ini, masa Tuhan diem? Halo, amin. Tuh, nggak punya duit ini nggak punya kerjaan ini, nggak punya ini, nggak punya ini. Saudara-saudaraku, Tuhan lihat keseriusan kita. Katakan amin. Kenapa Tuhan tertarik? Yang pertama, karena Sakeus ini mencari Tuhan dengan tulus. Dengan tulus. Semua katakan dengan apa? Tulus. Ya, dia mencari Tuhan bukan supaya kaya, karena memang dia udah kaya. Dia mencari Tuhan bukan untuk dapat kedudukan. Ya, di gereja banyak sikut-sikutan, cari posisi. Karena dia memang udah kepala pemungut cukai, dia udah punya kursi, udah punya kedudukan. Tuhan lihat kesungguhannya ini. Ya, dia mengikut Tuhan dengan tulus. 2, dia mengikut Tuhan dengan semangat radikal. Semua katakan semangat radikal. 2, 3. Dia berlari mendahului orang banyak. Orang kalau punya semangat radikal, saya yakin kalau larinya paling cepat. Kalau nyanyinya paling keras. Kok nggak ada amin? Semangat radikal. Tepuk tangan pasti tepuk tangannya paling buanter. Itu radikal. Dia kalau memberi paling banyak. Itu namanya radikal. Orang bilang segeopo banter-banter. Gak usah ya, cepet-cepet lah, pelan-pelan. Enggak, aku mesti cepet. Gak usah ake-ake, didik-didik ae. Enggak, aku harus memberi yang paling banyak. Itu namanya radikal. Kalau di yang seberang ekstrim, kelompok ekstrim radikal ya, sampai berani bom bunuh diri barang itu apa gak radikal ya? Bom Bali, bom ya, yang pesawat dijatuhkan, diledakkan, dia ikut meledak, dia ikut hancur. Itu radikal yang salah. Tapi saya ingin jemaat GSJS ini termasuk jemaat radikal, melayani pagi sampai malam. Ini radikal semangatnya, amin. Melayani Tuhan gak kenal capek, jauh-jauh datang ya. Tuhan tertarik, lihat keseriusan Sakeus, punya semangat radikal. Yang ketiga, ya, dia mengikut Tuhan dengan satu keinginan
untuk berubah. Semua bilang, untuk apa? Tuhan, separuh hartaku aku berikan. Kalau ada yang kuperas, aku kembalikan. Ini suatu keinginan untuk berubah. Banyak orang Kristen ya, nggak serius ikut Tuhan. Buktinya apa? Dia nggak mau berubah. Ya, jahat tetap jahat. Ya, yang suka hal-hal yang najis tetap nggak berubah ikut Tuhan. Nak gereja sampai dino pancet. Berarti nggak serius. Orang serius pasti berubah. Amin. Sehingga istri Anda bisa melihat, wah suamiku berubah, wah istriku berubah, wah anak-anakku berubah, wah temanku kok berubah ya sejak ikut Yesus. Ini keseriusan. Ya, mau berubah? Amin. Aku emo koyo biyen maneh. Aku nggak mau seperti dulu lagi. Suatu berubah. Ya. Dan ini mujizat terbesar. Mujizat terbesar bukan sakit sembuh. Itu mujizat biasa. Bukan kanker, tumor, ganas disembuhkan Tuhan. Oke, mujizat, tapi itu biasa. Mujizat terbesar itu seperti yang dialami Sakeus. Orang sangat pelit, ya, dia tukang tipu. Sudah tahu kepanjangannya nama Sakeus siapa? Saya punya kepanjangan, Pastor Samuel siapa? Ada kepanjangannya kan, saudara. Karena Samuel banyak, ada Samuel Sianto, ada Samuel Hosea, ya, banyak, Samuel Yosua, ya, saya Samuel Gunawan. Saudara punya kepanjangan kan? Pak Lukas siapa namanya? Kristianto. Pak Andreas siapa? Tahalea. Pak Destivanel siapa? Wijaya. Tahu kepanjangannya Sakeus? Sakeus Astuti. Asli tukang tipu. Astuti. Sorry yang Ibu Astuti, saya mohon ampun. Karena saya nggak punya kepanjangannya Sakeus, ya saya bikin Sakeus Astuti. Asli tukang, dia berubah. Ini keseriusan. Orang mau berubah itu serius. Ada istri yang bilang, Pak suamiku berubah. Ya, dulu Pak suamiku ini, ya orangnya keras, gak kenean. Sekarang jadi baik. Ada perubahan. Saya yakin orang serius ikut Tuhan, ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudaraku, ayo Tuhan serius. Semoga kita juga serius melayani, serius mengikut Tuhan Yesus. Yang mau bilang amin. Saya akan tutup dengan Yesaya 9 ayat 5. Kita baca ya. Ini kakaknya Pak Andas Tahalea juga hadir di Bali ya, Kak Celinda Tahalea. Terima kasih. Yang lain yang punya teman di Bali, keluarga, tolong diinfokan ya. Tanggal 29 hari Jumat. Saya Sabtunya langsung pulang, minggunya kan kebaktian tutup tahun di sini. Minggu Senin. Tanggal 1-nya bikin ibadah awal tahun ya. Ayo kita baca Yesaya 9 ayat 5. Kita ucapkan ayat hafalan, ini sering dinyanyikan juga. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang siapa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di terjemahan Inggris itu dibagi, penasehat sendiri, the counselor, ajaib sendiri, the wonderful. Jadi penasehat, ajaib, apa lagi? Allah perkasa, Bapa kekal, Raja. 5. Ya, saudara, dikatakan seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan. Ini bicara tentang kedatangan Yesus yang pertama, Natal pertama. Yesus datang sebagai bayi, sebagai anak, ya, yang lahir. Yang kedua, lambang pemerintahan ada di atas. Ini bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua. Belum terjadi. Ya, second coming. Dia akan datang segera untuk menggenapi 5 jabatan.
dan segera akan digenapi ini. Apa saja? Penasehat, 1. 2. Pembuat dia ajaib, dia pembuat keajaiban. 3. Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Jadi ayat ini sebenarnya mengandung Natal pertama, anak, bayi, putra yang diberikan bayi loh. Ya, bayangkan saudara, Allah yang maha hebat, ya, datangnya bayi. Ini sesuatu yang tidak lazim bagi orang Israel. Karena biasanya kalau Tuhan datang itu sesuatu yang spektakuler. Tiang awan, wah, di tengah, ya, panas, tahu-tahu ada tiang awan, tiang api, wah, itu Tuhan hadir. Ada lagi sinar apa? Sekina, glory. Tuhan kalau datang itu, wah, ribuan malaikat. Tapi kali ini yang datang apa? Baby. Dan Yesus ini benar-benar baby yang nature, yang alami, bukan bayi yang sudah pikir Yesus bayi, tahu-tahu waktu, ya, dia mau buang air lalu dia bilang, Ibu Maria, saya permisi ya ke toilet dulu ya. Lalu Yesus ke toilet, selesai langsung balik, bayi lagi. Enggak, bayi nyecer yang asli. Maaf, Yesus waktu bayi kalau buang air di mana? Di celana. Kalau sekarang pakai apa itu istilahnya? Pampers. Yesus sama. Saya jangan pikir Yesus itu bayi ajaib. Waktu dia lapar langsung bangun, ambil nasi, ngambil ikan, dia sarapan sini lalu tidur lagi, bayi. Enggak. Dia lapar, dia apa? Nangis. Tuhan membungkus kemuliaannya dalam bentuk yang sangat sederhana. Ini pendekatan Allah yang tidak menakutkan gitu. Biasanya kalau ketemu Tuhan tuh takut. Orang pasti tersungkur, sujud, gemetar. Kalau ketemu bayi, saya yakin orang tuh happy. Halo, amin. Kalau lihat bayi masa girap-girap. Ini bayi, aku wedi, aku. Nggak mungkin kan? Bayi itu, gemes, nyenengkan. Tuhan punya cara pendekatan yang luar biasa. Tepuk tangan buat Natal. Ini cara Tuhan ya. Nah, saya hari ini akan sharing sedikit tentang 5 jabatan yang akan digenapi, tentang kedatangan Yesus yang kedua, Natal yang kedua. Yang pertama tadi disebut namanya adalah siapa? Penasehat. Ya, saudaraku, saya ingat Paulus juga pernah mengatakan hal yang sama dalam Filipi 2 ayat 1. Bisa ditampilkan ayatnya? Dikatakan di dalam Yesus, dalam Kristus itu ada banyak hal. Filipi 2 ayat 1. Tapi yang pertama-tama disebut dalam Kristus ada apa? Halo, ada apa? Nasihat. Nomor 1 nasihat. Namanya pertama penasehat. Halo, amin. Coba dibaca semua. Filipi 2 ayat 1. 2, 3. Jadi dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persatuan roh, ada belas, ada ini, ada ini. Dalam Yesus itu serba ada. Tuhan kita serba ada. Saudara cari apa aja di dalam Yesus pasti ada. Halo, amin. Ada nyanyian kan? Di dalam Tuhan ada kedamaian. Lagu lama itu. Di dalam Tuhan. Dulu nggak banyak lagu-lagu bagus ya. Nyanyinya ini diputer-puter. Ada kedamaian, ada kesembuhan, ada ini, ada ini. Serba ada. Seperti serba toko. Cari apa saja dalam Yesus pasti ada. Waduh, saya semangat kok, kurang jawabnya semangat. Dalam Yesus cari apa saja pasti ada. Saya dulu buka toko, itu ada semua. Bener. Dari saya dulu jualan ya. Dulu ada Pak Weli itu, langganan saya jual, suka beli bir. Sampai hari itu sejak itu saya nggak pernah jual bir. Karena apa? Pak Weli ini jemaat.
Lha lucu aku duwe gereja dodolan bir iso. Langanane jemaat. Jak itu saya nggak jual. Dulu ada rokok tuh segala macam, ada Marlboro, Samsu, Jarum 76, tapi rasa mangga belum keluar. Oh, terakhir rasa mangga ya, betul ya? Iklannya kan rasa mangga. Tapi toko saya serba ada. Ya. Dari merico ya sampai peniti, sampai orang pokoknya kalau cari nggak ada saya tulis besok kulaan, sisir, jepit rambut, semua komplit. Toserba, toko ya. Yesus, dalam Yesus ada semuanya. Tapi nomor satu ada apa tadi? Nasihat. Namanya disebut penasihat. Artinya begini, orang yang percaya Tuhan Yesus, dia bisa menjadi penasehat bagi orang lain. Dan itu dimulai dengan kita menasehati anak-anak. Dimulai dari menasehati anak-anak kita. Ya. Banyak orang bilang gini, Pak, aku minta nasihat sama Bapak. Nanti akan datang banyak orang kepada saudara dan bilang, anu Bu, saya minta nasihat ya. Loh, sudah mungkin kata saya bukan lawyer, bukan penasihat hukum. Saya bukan lulusan fakultas psikologi. Tapi karena Anda dalam Yesus, Anda dan saya jadi penasehat. Amin. Orang akan datang untuk minta nasihat karena tahu saudara anaknya Yesus. Minggu ke gereja, ini pasti bisa dimintai apa? Nah, terutama dimulai dengan menasehati anak-anak kita. Saya ingat Tuhan marah kepada Imam Eli karena Imam Eli tidak bisa menasehati Hofni dan Pinahas, anak-anaknya. Saya sering ngomong sama anak-anak saya waktu itu, kamu mesti dengar loh nasihat papa, kalau enggak nanti Tuhan marah. Tuhan marah nanti sama papa. Ya, Imam Eli sebenarnya imam yang hebat. Buktinya dia bisa membimbing Samuel yang waktu itu diserahkan oleh Ibu Hana ke bait Allah. Tapi kelemahannya, dia nggak bisa didik anak-anaknya sendiri. Dan itu juga ditiru oleh Samuel. Karena dia jadi muridnya Imam Eli, saya tulis, karena sejak kecil dia didik Imam Eli, dia mengalami kegagalan yang sama dalam mendidik Joel dan Abia, anak-anaknya Nabi Samuel, juga brengsek. Ya, ayo anak-anak di sini dengar, kamu mesti dengar nasihat papa mama. Ya, supaya papa mamamu nggak dihukum Tuhan, nak. Karena nggak bisa memberi nasihat sama kamu. Ya, ini harus diperhatikan. Karena namanya disebut nasihat. Katakan amin. Anak Tuhan harus bisa dinasehati. Anak Tuhan harus mau menerima nasihat. Jangan dinasehati saudara marah, tersinggung, ya, loro hati aku, diomongin ini. Wah, kamu nih anaknya siapa sih? Kalau anaknya Tuhan Yesus, nomor satu penasehat loh. Saya sering dinasehati papa saya. Sampai besar papi sudah jadi hamba Tuhan. Nyo, kamu kalau khotbah gini. Ya pi. Weh, tak rungokno loh. Sekarang kamu kalau khotbah gini. Ya pi. Weh. Thank you diingetin. Ya. Mana ada satu ibu nasihati saya bersama Bu Lani. Dia takut ya. Bu, saya mau ngomong sama Pak Sam, dampingi. Oh ya. Dia pikir saya marah. Dia pikir saya akan menolak. Ternyata saya justru bilang saya terima kasih. Sampai dia nangis. Waduh, gak nyangka saya kata. Pak Sam mau dengar, oh iya, saya ini pendeta, saya ini hamba Tuhan, bukan hambanya setan saya. Tuhan itu penasehat, saya harus bisa terima nasihat. Terima kasih, saya akan berubah, saya akan mengubah semua yang nggak benar, ya, yang dianggap nggak benar loh ya, bagi saya benar. Tapi kalau orang merasa itu nggak benar, oke, saya akan berubah. Kita doa sama-sama, kita merasa ada damai sejahtera. Saya itu dia tanya, Pak, saya pamit dulu. Tanya Pak, nomor rekeningnya berapa? Waduh, jangan, saya bilang, nggak usah. Gara-gara saya mau dinasehati, ditanyai nomor rekening. Mau ditanyai nomor rekening? Nggak mau? Mau? Terima nasihat. Ya? Wajah saudara kok bertanya, Pak, sudah ditransfer berapa? Belum.
Jangan sudah pikirannya ngeres. Tapi gara-gara dia merasa, wah, saya nggak nyangka loh pendeta seperti Pak Sam nih mau saya nasihati gitu. Oh, saya mau, saya terbuka, saya terima kasih. Saya kan belum sempurna, ya. Nah, saudara-saudaraku, zaman Nabi Yesaya waktu itu banyak penasihat-penasihat yang palsu. Yaitu Yesaya berkata, namanya disebut penasihat apa tadi? Karena pada zaman Yesaya waktu itu banyak penasihat-penasihat yang nggak benar gitu, yang justru nasihatnya itu membawa umat Tuhan hancur. Nasihatnya justru menjerumuskan bangsa Israel. Banyak ya nasihat-nasihat seperti itu. Hati-hati, jangan tanya kepada sembarang orang, gimana ini suami saya kok begini. Oh sudah ceng, selingkuh aja. Banyak itu, ya. Waduh gimana nih istri saya gini, wes cerai nih. Gampang, ya. Wake wedo ayu-ayu. Waduh, nasihatnya justru menghancurkan. Sebab itu ingat nggak Mazmur 1 ayat 1 sampai 3? Bisa ditampilkan Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat siapa? Orang fasik. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kata nasihat. Nasihat itu bagus. Tapi tergantung siapa yang memberi nasihat itu. Hati-hati. Kalau orang fasik yang memberi nasihat, kita hancur, saudara. Ada yang tanya sama temannya, ya, temannya nggak suka perpuluhan. Ya apa ya, nggak perpuluhan? Gak usah. Apa kan perpuluhan? Perpuluhan itu perjanjian lama. Maleaki kan, lama. Tapi coba tanya sama teman yang setia mengembalikan perpuluhan. Ya apa ya? Oh, harus kamu. Kon gak perpuluhan dosa kon. Ya, balik no, itu milik Tuhan. Loh, tergantung siapa kita bertanya. Tergantung kepada siapa kita meminta apa? Nasihat. Saya punya teman bilang ini, perpuluhan itu kewajiban. Kon ngei perpuluhan itu belum memberi untuk Tuhan, baru balik no itu. Loh, itu jamin. Kamu kalau perpuluhan itu kamu ngajak Tuhan kongsi. 10 Tuhan minta berapa? Perpuluhan berarti Tuhan minta berapa? Halo. Perpuluhan dari 10 Tuhan minta berapa? Nggak tahu. Dari 10 ini kalau namanya 1/10 Tuhan minta berapa? 1. Kamu ngajak Tuhan kongsi 1 masuk. Kon diberkati, kerjaanmu gak kira bangkrut. Kon pasti disupport sama Tuhan, di backup sama Tuhan. Itu kalau tanya sama teman saya yang itu. Yang lain, kayak apa? Gereja ini wis gede, pendetanya oke, gak perlu perpuluhan. Ini. Karena konsep dia perpuluhan itu memberi hamba Tuhan. Keliru. Ya. Teman yang lain bilang apa? Oh, gak usah nang gereja, iso nang omah doa dewe kok. Lapo nang gereja. Ya. Aku nyanyi dewe, denger khotbah dewe. Ya. Aku nyanyi sembayang dewe, wis mari aku kolekte dewe, tak hitung dewe, tak gawe dewe. Oh, wis. Rusak kabeh wis. Dulu belum ada online ya. Ini kan sekarang sudah memang serba online. Wis cukup ini. Tapi tanya sama temen yang ke gereja itu kewajiban. Kamu harus ke gereja. Harus beribadah di rumah Tuhan. Tuhan mencurahkan berkatnya. Di rumah Tuhan ada perlindungan, amin. Di rumah Tuhan. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang jadi tergantung kepada siapa saudara ya bertanya dan meminta nasihat. Saya harap kita tidak salah dalam meminta nasihat. Datang kepada Yesus, Dia penasehat yang ajaib. Amin. Nah, sekarang saya akan tutup, saudaraku. Jadi waktu itu ya, zamannya Yesus itu banyak penasihat yang
gak karu-karuan. Sehingga kalau orang Israel tanya malah hancur, malah nyembah berhala, malah menghujat Tuhan, malah ya wes bercinah, malah yang ini yang ngono gak karu-karuan. Wes zaman Yesaya itu moralnya habis orang Israel. Tapi Yesaya berkata, penasihat ajaib sudah datang. Yang pertama saya tutup dengan ini, Tuhan Yesus penasehat. Amin. Yesus penasehat, the counselor. Yang pertama, dia adalah penasehat yang tidak membutuhkan nasihat. Katakan, Tuhan Yesus penasehat yang apa? Tidak membutuhkan nasihat. Itulah sebabnya dalam Roma pasal 11 dikatakan, siapa yang mau menasehati Tuhan? Ada yang bisa jadi penasehatnya Tuhan? Ada? Roma 11:34. Ayo kita baca, pemain musik boleh naik. Roma 11 ayat 34 ya. Ayo kita baca ayat ini. Roma 11 ayat yang ke-34. 2, 3. Belum semua. 2, 3. Sebab siapakah yang akan mengetahui pikiran Tuhan? Siapa yang akan menjadi penasihat? Enggak ada yang bisa menjadi penasihat Tuhan. Kita nggak bisa menasehati Tuhan ya, itu sebabnya kita nggak bisa ngatur Tuhan ya, kita nggak bisa. Tuhan harus begini, Tuhan harus begini. Justru kita yang perlu diatur Tuhan. Jadi kita nih mulai hari ini berhenti ya untuk ngajari Tuhan ya. Tuhan anu ya Tuhan, lek iso ya aku besok ngene ya Tuhan. Loh, kok jadi penasehati Tuhan sih, ngatur Tuhan. Hari ini pasrah, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Katakan yes. Yes, serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan ya memberikan kita sesuatu yang indah pada waktunya. Jangan ingin cepat-cepat. Ayo Tuhan, besok ya, besok ya. Oh niki ya, mbok kira Tuhan iku jongosmu ta. Ya, wis terserah Tuhan kapan. Yang penting Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk kita. Tak selalu Tuhan menjawab apa tapi yang pasti Dia akan menjawab lebih dari yang kita minta dan inginkan. Katakan amin. Tuhan kau sungguh besar.